Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiate dengan NIM 200201602046. Saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Tinjauan Risiko Kecelakaan Kerja pada Proyek Pembangunan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Proses pembangunan proyek konstruksi secara umum adalah kegiatan yang banyak mengandung unsur bahaya. Situasi di proyek mencerminkan karakter yang tangguh dan kegiatan yang sangat kompleks dan sulit untuk dilakukan sehingga membutuhkan stamina yang sangat baik dari para pekerja yang melaksanakannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ini menjadi penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi. B. Rumusan masalah. Bagaimana mengidentifikasi faktor risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek pembangunan? Bagaimana penelitian dari faktor risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek pembangunan? Bagaimana mengidentifikasi risiko pada proyek pembangunan? C. Tujuan pengamatan. Untuk mengidentifikasi risiko pada proyek pembangunan Delft Apartemen di Centerpoint of Indonesia, untuk menilai faktor-faktor risiko kesehatan dan keselamatan kerja pada proyek pembangunan Delft Apartemen di Centerpoint of Indonesia, untuk mengetahui pengendalian risiko pada proyek Delft Apartemen di Centerpoint of Indonesia. D. Manfaat pengamatan. Pengamatan ini dapat menambah wawasan dan mengasah kemampuan menganalisis bagi pengamat sehingga dapat menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja nantinya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kajian teori. 1. Definisi manajemen risiko pada proyek konstruksi. Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko perusahaan. 2. Keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah promosi, perlindungan, dan peningkatan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial untuk kesejahteraan seluruh pekerja di semua tempat kerja. 3. Manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengadilan dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan lingkup kerja dan waktu. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan benar merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu proyek. 4. Identifikasi bahaya. Dalam proses identifikasi bahaya ini dapat dilakukan dengan bertukar pikiran dengan rekan kerja untuk mendapatkan pandangan yang berbeda. 5. Analisis dan penilaian risiko. Dalam matriks penelitian, risiko diperlukan untuk memeriksa probabilitas dan konsekuensi dari peristiwa risiko yang mungkin terjadi. 6. Analisis risiko dengan teknik kualitatif. Matriks risiko kadang-kadang juga disebut probability matrix atau impact matrix adalah alat yang efektif yang dapat membantu dalam evaluasi risiko dengan berfokus pada kemungkinan risiko potensial. 7. Peringkat risiko. Peringkat risiko adalah matriks risiko yang membandingkan antara kemungkinan dan keparahan. 8. Alat pelindung kerja. Alat pelindung kerja adalah semua alat pelindung bagi pekerja terhadap paparan bahaya saat melakukan pekerjaan, yang yaitu membuat kondisi aman untuk bekerja. 9. Alat pelindung diri. Perlindungan pekerja melalui upaya
NIS untuk mengamankan tempat, peralatan, dan lingkungan kerja sangat penting. Namun terkadang situasinya bahaya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya sehingga digunakan alat pelindung diri. 10 bahaya. Bahaya juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di tempat kerja yang ada atau dapat disebabkan oleh berbagai variabel yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, bahaya kesehatan, penyakit, dan kerusakan harta benda. 11. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Manajemen proyek yang cukup besar adalah sumber daya. Daya adalah objek dan subjek. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan mengenai kuantitas dan kualitas harus dipertimbangkan dengan matang. 12. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Bidang konstruksi PU adalah bagian dari sistem manajemen organisasi untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka pengendalian risiko K3 pada setiap pekerjaan konstruksi. B. Kerangka berpikir keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang menarik perhatian banyak organisasi saat ini karena mencakup masalah dari segi kemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, akuntabilitas, dan citra organisasi itu sendiri. Bab 3. Metodologi pengamatan, waktu dan tempat. 1. Waktu yang digunakan dalam pengamatan ini dilaksanakan sejak tanggal diterbitkannya izin pengamatan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Tempat pengamatan ini dilaksanakan di proyek pembangunan Delft Apartemen, Citraland City, Losari, Makassar, Jalan Citraland Boulevard 3, kawasan reklamasi Center Point of Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan. B. Sumber data pada pengamatan ini adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber yang akan diwawancarai menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan pada saat di lapangan. C. Teknik dan instrumen pengumpulan data. 1. Observasi. Dilakukan dengan cara penulis langsung turun ke lokasi pengamatan tempat di proyek tersebut. 2. Wawancara. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana pengamat tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 3. Dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang telah diperoleh di lokasi. D. Teknik analisis data. 1. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data dalam pengamatan kualitatif dan dilakukan dengan berbagai cara diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan. 2. Reduksi data dan kategorisasi data. Pada tahap ini data mentah akan disaring. Pengamat memilih data mana yang paling relevan untuk digunakan dalam mendukung pengamatan. 3. Sajian data. Komponen ketiga dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpul informasi yang memungkinkan pengamat untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. 4. Penarikan simpulan dan verifikasi. Makna penting dalam pengamatan kualitatif. Pengamat harus berusaha menemukan makna berdasarkan data yang telah digali secara cermat, lengkap, dan mendalam. Itulah tadi hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon kritik dan saran agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.